Pertanyaan selanjutnya dari Aros. Halo, selamat malam. Nama saya Ahab Sanam. Saya seorang dari gereja Protestan. Ya, dari gereja Protestan. Saya punya pertanyaan, mohon jawabannya. Ini tentang gereja Advent. Mengapa orang Advent tidak merayakan Natal, Paskah, dan lain-lain? Yang saya tahu, mereka gereja pada hari Sabtu. Lalu, apa makna dari kebangkitan Yesus yaitu pada hari Minggu? Terima kasih. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Ini pertanyaannya saya pernah dengar ini dibahas di beberapa forum, bahkan di dalam media massa yang memuat pembahasan-pembahasan rohani mengenai perayaan Natal dan lain sebagainya. Jadi karena ini hanya memberikan tanggapan singkat kepada pertanyaan-pertanyaan, maka saya tidak akan memberikan tanggapan panjang. Justru pertanyaan ini saya akan coba ubah sedikit, kalau diizinkan oleh saudara Ahab Sanam, ya. Mungkin akun YouTube atau Facebooknya namanya Aros. Ubah pertanyaannya sebagai berikut. Apakah yang bisa menjadi patokan atau landasan bagi kita berdasarkan Alkitab untuk merayakan sesuatu hari tertentu? Itu saja. Karena tadi pertanyaannya hari Sabat, lalu hari Paskah, hari Natal. Kita tidak akan melihat Natal atau Paskah atau bagaimana, tapi coba kita bertanya, apakah yang menjadi patokan bagi kita berdasarkan Alkitab untuk merayakan suatu hari tertentu? Tadi disinggung mengenai Sabtu atau Sabat. Coba kita lihat, di mana itu dimulai. Kejadian pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Itu dilembagakan oleh Tuhan Allah, pencipta itu sendiri, pada waktu penciptaan. Di situ dimulai konsep Sabat, konsep hari yang ketujuh. Lalu kemudian di dalam 10 perintah Tuhan, Keluaran 20 ayat 8 sampai 11, ditekankan di sana, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Lalu kemudian ayat yang ke-11, sebab 6 hari lamanya Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Itu merujuk kepada penciptaan, berarti lanjut. Allah yang tentukan, dan orang-orang Israel, umat Tuhan di zaman perjanjian lama, pada waktu mereka menguduskan hari Sabat, itu bukan karena Musa yang mengatakan pada mereka, tapi mereka mengikuti apa yang sudah dimulai dan diperkenalkan Tuhan pada waktu penciptaan, dan ditekankan kembali di dalam 10 perintah Tuhan. Itu sudah berlangsung. Itu bukan karangan manusia. Lalu kemudian yang berikut, bagaimana dengan di perjanjian baru? Ada banyak ayat, sudah pernah kita bahas berulang-ulang tentang Tuhan Yesus, tapi satu ayat dalam Ibrani 4 ayat yang ke-9 mengatakan, tetapi masih tersedia suatu hari perhentian, yaitu hari yang ketujuh bagi umat Allah. Itu di dalam perjanjian baru. Jadi untuk Sabat, no question, dari zaman penciptaan sampai sekarang ini, tetap Tuhan yang tetapkan, dipelihara di zaman perjanjian lama,
dipelihara juga oleh Yesus Kristus, oleh rasul-rasul, dan bahkan setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, masih tersedia suatu hari perhentian, hari yang ketujuh bagi umat Allah. No question, Sabat adalah suatu hari yang bukan ditentukan oleh tanggal, tetapi dikatakan hari yang ketujuh. Jadi mengikuti siklus pekan, setiap hari yang ketujuh. Mau jatuh tanggal berapapun itu. Itu mengenai Sabat. Kita bertanya tentang Paskah sekarang. Keluaran pasal yang ke-12 adalah awal dari Paskah. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka harus mempersembahkan korban anak domba berusia 1 tahun yang tak bercacat dan tak bernoda. Mereka harus melabur darah pada 2 ambang pintu rumah mereka. Lalu kemudian itu menjadi tanda bahwa Tuhan Allah akan membawa keselamatan bagi mereka, bukan kebinasaan. Paskah dimulai. Di satu pasal secara keseluruhan, Imamat pasal yang ke-16, di sana dijelaskan tentang Paskah juga. Imamat pasal yang ke-16. Dan itu menggambarkan kelepasan yang Tuhan berikan di masa yang lalu, tetapi jauh lebih itu menggambarkan tentang kelepasan yang akan diberikan oleh Tuhan bagi manusia dari dosa melalui kematian anak domba Paskah yang sebenarnya, yaitu Yesus Kristus. Sekarang pertanyaannya, apakah dilanjutkan di dalam perjanjian baru? 1 Korintus pasal yang ke-7, 1 Korintus pasal yang ke-5, 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 mengatakan, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi karena anak domba Paskah yang sebenarnya itu telah disembelih, maka kita tidak lagi merayakan Paskah seperti yang digambarkan di dalam Alkitab, memotong domba, menggambarkan tentang menggambarkan tentang orang Israel keluar dari Mesir, lalu mengikuti ritual-ritual yang disampaikan di dalam Alkitab, mengorbankan domba dan lain sebagainya. Kita tidak melakukan itu lagi. Tapi Tuhan Yesus tetap memberikan jalan kepada kita dari firman Tuhan, bagaimana kita bisa memperingati kematian Tuhan. Jadi jangan disalah paham. Dengan tidak lagi merayakan Paskah seperti yang dirayakan di dalam Alkitab, kita harus tetap merayakan kematian Tuhan, mengingat kematian Tuhan dengan cara apa? 1 Korintus 11 ayat 23-26. Melalui memakan roti yang melambangkan tubuh Kristus dan meminum dari cawan anggur yang melambangkan darah perjanjian, darah Kristus. Lalu dalam ayat 26 dikatakan, setiap kali kamu melakukan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Di situ kita merayakan, dan kematian Tuhan itu dalam suatu hal adalah merupakan suatu penggenapan Paskah itu. Itulah anak domba yang sebenarnya yang disembelih. Bagaimana caranya kita memperingatinya? Setiap kali kita memakan roti yang melambangkan tubuh Kristus dan meminum anggur yang melambangkan darah Kristus. Apakah itu diatur oleh suatu tanggal tertentu di dalam Alkitab Perjanjian Baru? Tidak lagi. Tapi setiap kali kita melakukan hal itu, memakan roti yang melambangkan tubuh Kristus dan anggur yang melambangkan darah Kristus, kita memperingati kematian Tuhan nanti sampai Ia datang pada kali yang kedua. Jadi ada asal-usulnya, dilanjutkan, dirayakan pada zaman Tuhan Yesus, tapi setelah Yesus mati, Yesus sudah memperkenalkan suatu hal yang baru untuk memperingati akan kematiannya itu, yaitu melalui memakan roti dan meminum anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Bagaimana mengenai Natal? Mungkin ini harus dibahas lebih panjang lagi. Tapi sebagaimana Sabat ada dasarnya dan diperintahkan, dan sebagaimana Paskah ada dasarnya dan diperintahkan, walaupun itu sudah diganti di zaman Perjanjian Baru ini oleh perjamuan Tuhan,
yang itu diperkenalkan oleh Tuhan sendiri. Maka dengan demikian, hari raya apapun yang kita rayakan, biarlah itu ada dasar Alkitabnya dan memang itu diperintahkan oleh Tuhan. Terima kasih.